Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji UKIR PPK dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2021 Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Perkenalkan, nama saya Tini Lidiawati. Saya guru di MA Al-Musawir. Pada kesempatan pagi hari ini, Senin tanggal 29 November tahun 2021, akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPK Darjah Angkatan 2 tahun 2021 dengan mengambil tema materi zakat fitrah. Ini merupakan bab keempat pertemuan kedua di kelas 10. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah kegiatan video pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon masukan dan saran untuk kedepannya agar supaya kegiatan pembelajaran yang saya laksanakan menjadi lebih baik dan sempurna. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, anak? Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, ya, sehingga kita bisa ikut pelajaran dengan baik. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, makan yang teratur supaya tidak sakit. Seperti biasa, sebelum kita memulai pelajaran, kita membaca doa terlebih dahulu. Silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doanya. Siap. Berat. Mulai. Endang Suciati, ada Bu. Suci Ramadhani, ada Bu. Minta, ada Bu. Bayu, Hamid, ada Bu. Rudi, Sakit. Siti Maimunah, Sakit. Siti Fatimah, Ujian. ada surat, Ada. Sini nak, Ibu mau lihat dulu suratnya. Oh ya, hari ini ada dua teman kita yang sedang sakit. Kita doakan ya, mudah-mudahan anak yang sakit cepat sembuh. Amin. Dan yang dalam bepergian semoga selamat sampai tujuan. Amin. Baiklah Nana, sebelum kita memulai materi pembelajaran, Ibu terlebih dahulu akan mengingat materi yang baru. Ada yang masih ingat Ibu menjelaskan tentang materi apa? Zakat mal. Zakat mal. Apa yang dinamakan zakat mal? Ada yang bisa? Coba bersama-sama. Zakat mal adalah harta yang wajib dikeluarkan
ringan tentang materi yang lalu. Sekarang Ibu akan lanjut pada materi, yaitu tentang bab zakat fitrah. Kemarin Ibu sudah mengingatkan supaya anak-anak belajar di rumah, yaitu belajar tentang zakat fitrah. Sudah membaca bukunya? Sudah. Baiklah, tentunya kalian masih ingat tentang materi zakat fitrah apa yang telah kalian pelajari di rumah. Nah, coba Ibu tanya, apa yang dinamakan zakat fitrah, nak? Zakat yang berlaku pada Ramadan Yaitu zakat yang dikeluarkan pada saat bulan Ramadan sampai akhir Ramadan sebelum sholat Id. Berapa kadarnya? 2,5 gram. Zakat yang dikeluarkan pada saat mengeluarkan zakat fitrah itu biasanya berupa apa? Makanan pokok seperti beras, gandum, kurma, ya dan sebagainya. Alhamdulillah anak-anak masih ingat, ya sudah tahu semua. Baiklah, sekarang Ibu akan menjelaskan tentang materi pembelajaran. Tolong simak slide di bawah di papan tulis ya. Dan juga nanti dilanjutkan dengan video pembelajaran tentang tata cara mengerjakan yang benar. Nah, sebelum Ibu masuk ke materi, terlebih dahulu Ibu akan membaca tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, setelah anak-anak menyimak slide dan video yang Ibu tampilkan, anak-anak mampu menjelaskan tentang pengertian zakat fitrah secara benar menurut undang-undang zakat. Yang kedua, anak-anak mampu menyebutkan tentang undang-undang zakat. Yang ketiga, anak-anak mampu menyebutkan 8 golongan orang yang berhak menerima zakat. Dan yang keempat, anak-anak mampu menyebutkan, mendemonstrasikan tentang zakat fitrah yang benar menurut ilmu fikih dan undang-undang zakat. Dan yang terakhir, setelah anak-anak menyimak tentang slide, anak-anak bisa menyebutkan hitungan zakat. Itulah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, ini yang pertama, yaitu tentang pengertian zakat fitrah. Zakat di sini ada dua, yaitu zakat mal dan zakat fitrah. Kalau zakat mal kemarin yaitu sejumlah harta yang kita miliki wajib dikeluarkan apabila sudah mencapai modal nisab. Nah, sekarang tentang zakat fitrah, yaitu zakat yang wajib dikeluarkan pada saat bulan Ramadan sampai sebelum sholat Id. Adapun kadar zakat fitrah yaitu 2,5 kg atau setara dengan 2.500 kg. Dan untuk selanjutnya yaitu tentang 8 golongan orang-orang yang berhak menerima zakat. Yang pertama, apa nak? Fakir, miskin, amil, wala, budak, gharim, musafir. Dan juga yang terakhir adalah musafir. Nah, itu adalah 8 golongan orang-orang yang berhak menerima zakat. Coba siapa yang bisa menjelaskan tentang pengertian fakir? Saya, Bu. Ya, silakan nak. Fakir adalah orang yang tidak memiliki harta benda dan tidak memiliki pekerjaan untuk mencarinya. Bagus. Selanjutnya, siapa yang tahu apa yang dinamakan mualaf? Saya, Bu. Ya, silakan kita. Mualaf adalah orang yang baru masuk Islam dan perlu didudukkan hatinya kepada Islam agar imannya menjadi semakin mantap. Bagus. Apa yang dinamakan amil? Saya, Bu. Ya, silakan Suci. Amil adalah orang yang mengelola bangunan dan pembagian zakat.
Ya, alhamdulillah sekarang semuanya sudah bisa menyebutkan 8 golongan orang-orang yang berhak menerima zakat. Untuk selanjutnya yaitu tentang undang-undang zakat. Ada yang sudah bisa? Ada, Bu. Coba silakan. Saya, Bu. Ya, silakan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengolahan zakat. Dan undang-undang ini merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999. Bagus, silakan pertanyaan karena pada pagi hari ini anak-anak tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran ya. Nah, dan selanjutnya Ibu akan memberikan contoh bagaimana cara mengeluarkan zakat yang benar sesuai dengan undang-undang dan menurut fikih. Tapi anak-anak jangan khawatir, Ibu tidak akan menyuruh satu-satu karena Ibu akan menampilkan video. Silakan disimak ya tampilan video ini ya. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian zakat. Apa itu zakat? Zakat secara bahasa artinya adalah membersihkan, tumbuh, suci, dan berkah. Sedangkan secara istilah, zakat artinya mengeluarkan sebagian dari harta tertentu yang telah mencapai batas tertentu kepada orang yang berhak menerimanya. Nah, dari pengertian secara istilah ini, kita harus mengetahui harta apa saja yang harus kita keluarkan zakatnya. Kemudian, berapa jumlah minimal batas yang harus kita miliki dari harta tersebut untuk kita keluarkan zakatnya, dan siapa sajakah orang yang berhak menerimanya. Sebelum membahas hal tersebut, kita akan membahas terlebih dahulu tentang hukum zakat. Apa sih hukumnya zakat itu? Kita akan melihat ayat berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang ruku. Quran Surat Al-Baqarah ayat 43. Nah adik-adik, dari ayat tersebut kita bisa mengetahui bahwa zakat itu hukumnya adalah wajib bagi setiap muslim yang sudah memenuhi syarat wajibnya. Kata zakat ini disandingkan dengan sholat sebanyak 82 kali dalam Al-Quran. Nah itulah hukum dari zakat. Penjelasan yang selanjutnya adalah tentang macam-macam zakat. Ada berapa sih macam-macam zakat? Zakat itu ada dua macam. Yang pertama adalah zakat fitrah, yang kedua adalah zakat mal. Kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama kita akan bahas adalah tentang zakat fitrah. Apa itu zakat fitrah? Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim yang mampu. Artinya, orang tersebut memiliki makanan atau harta yang cukup untuk merayakan Hari Raya Idul Fitri. Kemudian zakat fitrah adalah mengeluarkan beras atau makanan pokok lainnya sebesar 2,5 kg atau 3,5 liter tiap orangnya. Nah, kemudian waktu mengeluarkan zakat fitrah itu bisa dilaksanakan mulai tanggal 1 Ramadan sampai menjelang Hari Raya Idul Fitri. Tapi, waktu yang lebih afdol untuk mengeluarkan zakat fitrah adalah menjelang Hari Raya Idul Fitri ini. Kemudian zakat fitrah dikeluarkan agar orang yang tidak mampu dapat bergembira pada Hari Raya. Nah, jadi ini adalah pengertian dari zakat fitrah. Kemudian, siapa sajakah orang yang wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah? Ini adalah syarat-syaratnya. Yang pertama, orang tersebut harus beragama Islam, baik laki-laki maupun perempuan, baik sejak usia bayi, anak-anak, atau lanjut usia, yang penting dia beragama Islam, maka itu menjadi syarat wajib mengeluarkan zakat fitrah. Kemudian yang kedua,
ia memiliki penghasilan yang cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, zakat fitrah untuk anak-anak menjadi tanggungan dari orang tua mereka. Kemudian yang ketiga, orang itu masih hidup sampai akhir Ramadan. Nah, jika kalian sudah memenuhi syarat-syarat ini, maka berarti kalian wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah. Itu arti dari syarat wajib zakat fitrah. Nah, itu tadi pengertian tentang zakat fitrah dan syarat wajibnya. Kemudian yang selanjutnya kita akan membahas tentang zakat mal. Yang pertama kita akan bahas adalah tentang pengertian dari zakat mal. Apa itu zakat mal? Zakat mal artinya adalah mengeluarkan sebagian harta kekayaan tertentu yang dimilikinya apabila telah mencapai nisab. Nisab sendiri artinya adalah jumlah batasan minimal kepemilikan harta tertentu dalam 1 tahun. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat tabel berikut ini. Nah, ini adalah beberapa jenis harta yang harus dikeluarkan jika kalian sudah memilikinya melebihi batas nisab. Ada emas, perak, uang simpanan, perdagangan, penghasilan dari hasil bekerja, kemudian pertanian, contohnya beras, palawija, dan lain sebagainya, kemudian kambing, sapi atau kerbau, kemudian barang temuan, contohnya emas atau perhiasan. Nah, di sampingnya ada nisabnya. Jadi, jika kalian misalkan memiliki emas sebanyak 85 gram dalam waktu 1 tahun, tidak berkurang ya, maka kalian harus mengeluarkan kadar zakatnya sebesar 2,5% dari harta yang kalian miliki. Nah, muzaki ini adalah orang yang mengeluarkan zakatnya. Jadi jika kalian muslim, maka kalian wajib mengeluarkan zakat sebesar 2,5% tadi. Kemudian contoh yang kedua adalah perak. Misalkan kalian sudah memilikinya sebanyak 595 gram perak dalam waktu 1 tahun, maka kalian harus mengeluarkan kadar zakatnya sebanyak 2,5% dari harta yang kalian miliki. Kemudian yang ketiga contohnya uang simpanan. Jika kalian memiliki uang simpanan setara dengan harga 85 gram emas dalam waktu 1 tahun, ya, jadi kalian tidak berkurang uang simpanannya dalam waktu 1 tahun itu, maka kalian harus mengeluarkan kadar zakatnya sebesar 2,5%. Ya, jadi itu maksudnya adalah jenis harta dan nisabnya. Nah, di bawahnya sudah ada beberapa nisab, kemudian waktunya, dan juga kadar zakatnya. Silahkan kalian simak baik-baik ya. Mari kita lanjutkan pengertian dari zakat mal. Ya, zakat mal sendiri dikeluarkan itu untuk membersihkan harta yang dimiliki. Pengertian zakat mal sendiri adalah zakat harta. Mal artinya adalah harta. Sehingga zakat mal ini memang dikeluarkan untuk membersihkan harta yang dimiliki oleh kita. Nah, itulah adik-adik pengertian dari zakat mal. Kemudian, apa saja sih syarat wajib zakat mal? Yang pertama, pemilik harta adalah orang Islam. Berarti kalau bukan orang Islam, berarti tidak perlu untuk mengeluarkan zakat mal. Kemudian yang kedua, pemilik harta telah balik dan berakal atau tidak gila. Jika masih anak-anak dan belum balik, berarti belum wajib untuk mengeluarkan zakat mal. Kemudian yang ketiga, harta tersebut termasuk dari jenis-jenis harta yang wajib dizakati. Nah, tadi kita sudah bahas beberapa jenis harta yang wajib untuk dizakati. Jadi, jika kalian memiliki harta di luar jenis-jenis harta tadi, itu tidak termasuk dari zakat yang wajib dikeluarkan. Kemudian yang keempat, harta tersebut telah mencapai 1 tahun. Nah, tadi kita sudah melihat di tabel tentang waktu mengeluarkan zakat. Jika zakat pertanian itu dikeluarkan ketika panen. Sedangkan zakat dari barang temuan itu dikeluarkan ketika kita menemukan barangnya. Tapi secara umum, harta yang wajib dikeluarkan zakatnya itu telah mencapai 1 tahun. Kemudian yang kelima, harta tersebut adalah milik sendiri.
jadi bukan milik orang lain ya. Nah, itu adalah syarat wajib dari zakat mal. Jadi kalau kalian sudah memenuhi syarat-syarat ini, maka kalian sudah wajib untuk mengeluarkan zakat mal. Nah, itulah adik-adik macam-macam dari zakat. Pembahasan yang selanjutnya adalah tentang orang yang berhak menerima zakat atau mustahik. Siapa saja sih orang-orang yang berhak menerima zakat? Mari kita lihat ayat berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan. Sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Quran Surat At-Taubah ayat 60. Nah adik-adik, dari ayat tersebut kita bisa mengetahui bahwa ada 8 golongan orang yang berhak menerima zakat. Yang pertama adalah golongan fakir. Fakir adalah orang yang amat sengsara hidupnya. Dia tidak mempunyai tenaga dan juga pekerjaan serta harta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, orang seperti ini berhak menerima zakat. Kemudian yang kedua adalah golongan miskin, yaitu orang yang tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-harinya, meskipun dia memiliki penghasilan atau pekerjaan. Kemudian yang ketiga adalah golongan pengurus zakat atau amilin, yaitu orang-orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. Kemudian yang keempat adalah mu'alaf, atau orang yang baru masuk Islam. Tapi bisa saja orang yang bukan Islam atau non-Islam, tapi dia berkeinginan untuk masuk Islam, dan untuk masuk Islam dia memerlukan biaya, maka orang tersebut bisa menerima zakat. Kemudian yang kelima adalah budak atau hamba sahaya, yaitu budak yang harus dimerdekakan. Nah, zakat ini bisa dipergunakan untuk memerdekakan hamba sahaya. Kemudian yang keenam adalah golongan orang berutang atau gorimin, yaitu orang yang berutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan ia tidak sanggup untuk membayarnya. Jadi orang yang berutang ini diberikan zakat untuk memelihara persatuan umat Islam. Golongan yang ketujuh adalah orang yang berjuang di jalan Allah atau disebut fisabilillah, yaitu orang yang berjuang untuk keperluan pertahanan Islam di zaman Nabi Muhammad SAW. Nah, fisabilillah ini juga mencakup kepentingan-kepentingan umum, seperti mendirikan masjid, musola, sekolah atau madrasah, rumah sakit, dan sebagainya. Serta orang-orang yang bekerja di dalamnya dan berjuang di jalan Allah, itu juga bisa termasuk fisabilillah. Kemudian golongan yang terakhir atau golongan yang ke-8 adalah orang yang sedang dalam perjalanan atau disebut Ibnu Sabil. Ini juga termasuk anak yang sedang menuntut ilmu namun kesulitan dalam pembiayaan. Itulah tampilan video yang ada di depan. Sekarang ibu akan menyuruh anak-anak untuk berdiskusi mengenai tampilan video. Ya, ibu akan buat 4 kelompok, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Dan nanti ibu akan berikan LKPD ya, lembar kerja siswa, supaya didiskusikan dengan kelompok masing-masing. Akan ibu kasih waktu 15 menit untuk mendiskusikan sesuai kelompoknya ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Silakan berkumpul sesuai kelompok masing-masing.
tempatnya masing-masing dan duduk dengan rapi kembali ya. Sudah selesai semua? Sudah. Sudah dapat kesimpulannya? Sudah. Sudah dapat jawabannya? Sudah. Nah, sekarang Ibu akan meminta kalian perwakilan tiap-tiap kelompok untuk membacakan kesimpulan dari LKPD yang Ibu berikan, ya. Ayo kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi tentang zakat. Zakat fitrah ialah zakat yang dikeluarkan pada awal bulan Ramadan sampai akhir bulan Ramadan sebelum sholat Id, dan kadarnya sebesar 2,5 kg setara dengan 2.500 gram. Ya, selanjutnya kelompok 2, silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kami tentang 8 golongan yang berhak menerima zakat, yaitu yang pertama fakir, kedua miskin, 3 amil, 4 malak, 5 budak, 6 gharib, 7 fisabilillah, 8 ibnu sabil. Ya, selanjutnya perwakilan kelompok 3, silakan maju ke depan untuk membacakan hasil kesimpulan diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan membacakan kesimpulan tentang Undang-Undang Zakat. Zakat diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Dan undang-undang ini merupakan pengganti Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999. Baiklah, untuk yang terakhir yaitu Ibu panggil perwakilan dari kelompok 4 untuk membacakan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan membacakan tentang hikmah zakat. 1. Membersihkan jiwa seorang mukmin dari bahaya yang ditimbulkan dosa dan kesalahan serta dampak buruk di dalam hati. 2. Meringankan beban orang muslim yang memiliki hutang dengan cara menutup hutang serta kewajiban yang mesti ditunaikan dari hutang. 3. Menghimpun hati yang tercerai berai di atas keimanan Islam. 4. Membantu dan menutupi kebutuhan serta kesusahan orang-orang miskin yang terhimpit hutang. 5. Membersihkan harta dan menambahkan serta menjaga dan melindungi dari berbagai musibah dengan berkah ketaatan kepada Allah Subhanahu. Alhamdulillah, itulah anak-anak ya diskusi pada pagi hari ini. Sekarang Ibu akan meminta kalian untuk mendemonstrasikan tata cara mengeluarkan zakat yang benar ya, menurut undang-undang dan menurut ilmu fikih. Sudah siap? Siap. Baiklah, silahkan yang lain diperhatikan ya. Ini ada 2 anak ingin mempraktekkan tentang kadar
kadar zakat fitrah yang wajib dikeluarkan. Silakan ditimbang dulu nak. Timbang ya. Sudah tahu kan berapa kadar zakat yang wajib dikeluarkan? Ya, sudah pas ukurannya, yaitu 2.500 gram ya. Nah, selanjutnya setelah ini sudah pas, anak-anak jangan langsung diantarkan, tetapi membaca niat mengeluarkan zakat fitrah dulu. Ya, coba baca bersama-sama ya. Membaca niat mengeluarkan zakat fitrah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardhan lillahi ta'ala. Terima kasih Nah, silakan kembali ke tempatnya. Itulah anak-anak tentang kadar zakat fitrah ya, yaitu 2,5 kg atau setara dengan 2.500 gram. Jadi sebelum anak-anak mengantarkan zakat fitrah ini kepada 8 golongan, anak-anak harus membaca niat mengeluarkan zakat fitrah dulu ya, supaya niatnya apa? Zakatnya itu sah. Kalau kalian mengeluarkan zakat tanpa niat, kira-kira sah tidak zakatnya? Tidak. Akan tetapi itu tidak bernilai apa-apa, hanya bernilai sedekah ya. Jadi harus diniatkan. Itulah anak-anak ya, pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sekarang ibu akan menyebutkan tentang materi yang kita pelajari dari awal sampai sekarang ya. Yang pertama yaitu tentang pengertian zakat fitrah. Zakat fitrah yaitu zakat yang dikeluarkan pada saat awal bulan Ramadan sampai akhir Ramadan sebelum sholat Id. Kadar yang dikeluarkan yaitu sebesar 2.500 gram setara dengan 2.500 gram. Jenis zakat fitrah yang dikeluarkan yang pertama beras, gandum, kurma dan sebagainya, disesuaikan dengan kebiasaan yang menjadi makanan pokok di daerah tersebut. Karena kita ada di Indonesia, makanan pokok kita adalah beras, jadi yang dikeluarkan berupa makanan pokok yaitu beras. Nah, yang selanjutnya yaitu tentang 8 golongan orang-orang yang berhak menerima zakat. Apa saja? Fakir, miskin, amil, mualaf, budak, pejabat dan sakit. Itu ya. Jadi anak-anak pada saat ingin mengeluarkan zakat jangan langsung dikasihkan kepada fakir miskin, tetapi ada satu niat, yaitu membaca niat mengeluarkan zakat fitrah. Coba dibaca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardhan lillahi ta'ala. Alhamdulillah. Sekarang sebelum kita pulang, biar kita fresh, kita ice breaking dulu ya. Silakan kepada ketua kelas untuk maju ke depan untuk memimpin. Mari teman-teman, marilah kita istriting dulu. Berdiri kawan. Semangat, semangat.
Semangat! Semangat! Silakan duduk kembali teman-teman. Baiklah, itulah tadi ya, kita sudah reading, kita sudah fresh kembali. Sekarang Ibu sebelum menutup pembelajaran, Ibu akan mengingat tentang materi yang akan datang ya, yaitu kita akan masuk pada materi haji dan umroh ya. Tolong anak-anak nanti dibaca bukunya di rumah. Silakan kalau kalian ingin melihat foto, melihat video atau internet, silakan, tidak apa-apa. Itu sebagai tambahan ilmu bagi kalian ya, supaya untuk pembelajaran selanjutnya lebih semangat, lebih hebat dan lebih kompak. Ya, alhamdulillah anak-anak. Ini ada pesan moral dari Ibu. Nah, kalau apabila nanti kita sudah diberikan harta yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya. Amin. Jangan lupa untuk mengeluarkan zakat yang wajib kita keluarkan. Kalau kita diberikan kelebihan harta, kelebihan makanan pokok, jangan lupa untuk dikeluarkan zakatnya dengan catatan apabila sudah mencapai dan nisab. Karena apa? Apabila kita tidak mensyukuri nikmatnya Allah, maka azab Allah itu sangat pedih. Ada yang tahu firman Allah? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Nah, bahwasanya apabila kita bersyukur atas nikmat Allah, maka kita akan mendapatkan tambahan yang lebih berkah dan lebih baik dan lebih banyak. Dan sebaliknya, apabila kita mengingkarinya, maka sesungguhnya azab Allah itu sangat pedih. Nah, sudah siap mau pulang? Sudah. Oke. Sekarang sebelum pulang silahkan dirapikan alat-alat tulisnya supaya tidak ketinggalan. Seperti biasa, sebelum kita pulang, kita membaca doa terlebih dahulu. Silakan dipimpin ketua kelasnya untuk membacakan doa sebelum pulang. Siap. Sebelum menutup pelajaran ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Apabila dari awal sampai akhir Ibu terdapat kesalahan, baik itu disengaja maupun tidak, Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ibu doakan mudah-mudahan apa yang kita lakukan dari pagi sampai sekarang dijadikan ilmu yang bermanfaat dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam